Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Masih lanjutan amalan setelah mengerjakan salat subuh. Wal takun awqatuka ba'das sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'ifah, wadhifatin fid da'awati wa wadhifatin fil adhkari wat tasbihati wa tukarriruha fi subhatin wa wadhifatin fi qira'atil qur'ani wa wadhifatin fit tafakkuri fatufakkiru fi dhunubika wa khatayaka wa taqsirika fi ibadati maulaka wa ta'arrudika li iqabihil alimi wa sukhtihil azim wa turattibu tadbirika auradaka fi jami'i yaumika litadaroka bihi ma farata min taksirika. Maksudnya wal takun, dan hendaknya ada awqatuka waktumu ba'das sholati, setelah sholat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, muwazza'atan, terbagi, ala arba'i wadha'ifa, atas 4 bagian, wadhifatin, 1 bagian, fid da'awati, dalam berdoa, wa wadhifatin, dan 1 bagian, fil adhkari, dalam zikir kepada Allah, wa tasbihati, dan membaca tasbih, wa tukarriruha, dan mengulang-ulangnya, fi subhatin, dalam membaca tasbih, wa wadhifatin fi qira'atil qur'ani, dan 1 bagian di dalam membaca Quran, wa wadhifatin fit tafakkuri, dan 1 bagian di dalam tafakkur. Jadi maksudnya kalau kita sudah mengerjakan sholat subuh, selesai sholat subuh sampai matahari terbit, hendaknya waktu itu kita bagi menjadi 4 bagian. Nggak ada 2 jam ya, 1 jam setengah mungkin ya. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, 1 jam setengah paling lama itu. Itu supaya waktu itu dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu apa saja? Wadhifatin fid da'awati, satu bagian yang pertama yaitu untuk berdoa, fid da'awati,
untuk berdoa. Jadi kita jadikan bagian pertama dari 4 bagian itu untuk berdoa khusus. Ya misalnya 1 jam sajalah, misalnya mulai selesai sholat subuh sampai terbit matahari, misalnya 1 jam dibagi 4. 1 jam 60 menit, begitu ya. Dibagi 4 berarti 15 menit. Nah 15 menit yang pertama wadhifatin, yang pertama itu untuk berdoa. Fidda'awati, di dalam doa. Kita doa. Wah, doa 15 menit udah panjang sekali itu. Iya, terutama kalau kita berdoa minta dimaafkan dosa-dosa kita. Iya, jangan kita langsung doa pada Allah, ya Allah berikanlah rizki yang banyak, dosanya nggak dihitung. Dosa dulu, minta ampun, ya Allah ampunilah dosaku. Sudah minta diampuni dosanya kan berarti kita bagaimana kepada Allah. Allah lihat, oh iya dosanya dimaafkan. Setelah dimaafkan, orang itu minta lagi apa kemauannya, dikabulkan oleh Allah. Gitu. Jadi pertama itu minta agar dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya kalau kita minta pada orang juga harus pinter merayu kan. Si A datang ke B mau minta sesuatu, si A pinter merayu dulu pada B. Setelah asik sekali ngomongnya, B sudah luluh lantah begitu ya. Si A tinggal ngomong, saya minta ini kira-kira bisa nggak? Oh boleh. Aduh dikasih. Tapi kalau langsung A dengan B ketemu, A langsung ngomong, B saya bagi ini dah. Akhirnya bagaimana? Nggak dikasih. Jangan tuh. Jadi kita minta ampun dulu pada Allah dalam berdoa. Sudah itu baru kita mohon, kita berdoa apa tujuan kita, gitu ya. Diijabah doa kita, insya Allah diijabah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, astajib lakum, aku kabulkan doa kamu. Gitu. Jadi kita harus bisa membagi waktu yang bagian pertama untuk berdoa pada Allah. Tapi ingat, doa kita agar diijabah, dikabul oleh Allah, ada syaratnya. Di antara syarat kita punya doa dikabul oleh Allah, di antaranya ini, sebetulnya banyak, cuma saya ambil satu aja, yaitu harus memperhatikan makanan minuman yang kita makan dan kita minum. Perhatikannya bagaimana? Makanan dan minuman yang kita makan dan minum harus halal. Kalau kita makan makanan yang halal, yang haram maksud saya, minum minuman yang haram, berdoa kepada Allah, jauh dikabul doa kita oleh Allah. Iya. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ketemu dengan Rasul, dengan Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Rasul, tolong doakan kepada Allah agar aku punya doaku dikabul oleh Allah. Jadi minta didoakan tuh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi. Nabi setelah menerima atau mendengar permohonan Sa'ad bin Abi Waqqas agar didoakan kepada Allah biar doanya si Abi Waqqas itu dikabul, tidak langsung jawab nanti sudah sholat saya doakan, enggak, atau nanti malam Jumat saya doakan, tidak. Tapi Rasul berkata, ya Sa'ad, atib mata amaka takun mustajabad dakwah. Wahai Sa'ad, kalau ingin punya doa dikabul, dengar, atib mat amak, baguskanlah makanan kamu. Yang dimaksud baguskanlah makanan kamu, makanlah yang halal. Gitu, makanlah yang halal. Atib mat amak takun mustajabad dakwah, maka nanti doa kamu diijabah oleh Allah. Tuh, jadi syarat kita punya doa dikabul oleh Allah yaitu makan makanan yang halal. Terus Nabi masih berkata lagi pada Sa'ad, ya Sa'ad, walladzi nafsi biyadih. Rasul berkata sambil ada sumpahnya, wahai Sa'ad, demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya, innalladzi la yakdziful luqmatal harama fi jawfihi ma yataqabbalu arba'ina yauman. Rasul berkata, Sa'ad, demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya, seandainya ada orang memasukkan makanan, satu suap makanan yang haram ke rongga perutnya, cuma satu suap barang haram dimasukkan ke rongga perut, kata Nabi, ma yataqabbalu minhu arba'ina yauman, maka doa orang itu tidak bakalan diijabah oleh Allah selama 40 hari. Masya Allah. Bayangkan, cuma satu suap barang haram dimasukkan ke rongga perut, itu menyebabkan doa orang itu selama 40 hari tidak dikabul oleh Allah. Satu suap. Kalau ada orang makan satu piring, berapa suap? Berapa ya? Hah?
Tergantung piringnya. Ya piring yang umum lah. Taruhlah biar gampang. 10 suap ya, 10 suap ya. 10 suap lebih. Ya misalnya 10 gitu, biar gampang kalkulasinya. Misalnya 10 suap itu barang haram dimakan. 1 suap saja 40 hari doa tidak dikabul oleh Allah. Nah kalau 10 suap berapa kira-kira? Tinggal dikalikan kan? Iya, 10 kali 40 hari, 400 hari nggak diterima itu doa. Masya Allah. Itu makan 1 piring, maaf, 10 suap, belum nambah makannya. Iya kan? Nah, kalau makannya nambah bagaimana kira-kira? Nambahnya 5 suap. Ya tinggal dikalikan aja. 15 suap berarti kan? 15 suap kali 40 hari. Berapa? 600 hari. Subhanallahil azim. Oleh karena itu mari kita berusaha makan yang halal, minum yang halal. Insya Allah kita punya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, ya ada orang makan haram, minum haram, bahkan penjudi, dia kayaknya kok hartanya, rezekinya mengalir terus, itu berarti doanya dikabul oleh Allah. Bukan, itu namanya istidraj, lagi diulur dulu oleh Allah biar seneng terus. Nanti satu waktu datang musibah atau datang ancaman Allah, datang siksaan Allah, dia sudah tidak bisa apa-apa. Begitu tuh. Itu istidraj, diulur dulu biar senang. Nanti satu saat datang musibah, wah kelabakan, nggak bisa apa-apa. Begitu tuh. Masya Allah, begitu ya. Itu. Jadi di antara doa kalau ingin dikabul oleh Allah, makanlah, minumlah yang halal. Itu bagian pertama. Jadi taruhlah misalnya 15 menit untuk berdoa. Yang kedua, wa wazifatin fil adhkar wa tasbihah. Yang satu bagian lagi untuk zikir dan untuk membaca tasbih, dan diulang-ulang itu pada waktu subuh itu. Pada waktu subuh itu diulang-ulang. Jadi satu bagian itu untuk zikir. Itu baca istighfar, astaghfirullahalazim, li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alai wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Istighfar dibaca, tasbih dibaca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diulang lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bertasbih untuk zikir, baca tahlil boleh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, itu yang satu bagian. Jadi tadi yang pertama satu bagian untuk doa, sudah itu satu bagian yang kedua ini untuk zikir. Gunakan zikir. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir yang namanya hati bisa jadi tenang. Iya, bisa jadi tenang. Bukan dengan harta yang banyak bisa hati tenang itu orang. Enggak, hartanya banyak justru kadang-kadang nggak bisa tidur. Duitnya waduh selemari, nggak bisa tidur. Ada kreket tuh. Wah, ada maling mau masuk rumah. Diperhatikan, ya tikus lagi gigitin itu kusen, disangkanya maling. Tapi kalau orang yang duitnya sedikit, kadang-kadang tidurnya nyenyak. Jadi ketenangan itu dengan zikir. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir pada Allah yang namanya hati bisa jadi tenang. Kalau kurang mantap ayat ini, dengan ayat ini boleh dipraktekkan nanti sudah pulang dari sini. Apa benar dengan zikir hati jadi tenang? Benar. Praktekkan nanti pulang dari sini. Udah sholat isya, dari sini udah sholat isya kan? Pulang. Sampai rumah makan. Sudah makan yang secukupnya, jangan terlalu kenyang. Nanti terlalu kenyang nggak bagus. Cukup. Udah makan, berangkat ke kamar mandi, bersih-bersih. Sikat gigi dan seterusnya. Sudah sikat gigi, udah rapi, berangkat ke tempat tidur, ke kamar tidur. Selonjorin tuh kaki di tempat tidur, selonjorin kaki, apalagi ada AC-nya, subhanallah. Udah berselimut, misalnya ada AC, berselimut. Kalau nggak berselimut dinginan, zikirlah di situ. Yang dibaca nggak usah kalimatnya panjang-panjang, cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu kan berapa kali dibaca Pak Ustaz? Nggak usah banyak-banyak, cukup 1000 kali. Iya, saya yakin belum sampai 1000 kali hati sudah tenang. Kenapa tenang? Ketiduran. Lah iya kan? Iya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama tenang tuh. Itu firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Begitu tuh. Masya Allah. Apalagi mata. Maaf, untuk main HP sejam kuat ya? Iya, kuat. Kuat sejam HP. Tuh baca Quran 15 menit, muap apa namanya? Iya, 15 menit.
baca lagi, paksakan lagi. Baru 5 menit tambahannya. Wah, tuh. Begitu tuh. Maka benar dengan zikir hati bisa jadi tenang. Allahu Akbar. Jadi yang satu bagian kita jadikan untuk zikir, untuk membaca tasbih. Kita ulang-ulang tuh tasbihnya. Tuh, kita ulang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan seterusnya. Itu yang satu bagian lagi. Sebagian lagi apa? Wa wadhifatin fi qiraatil Qur'an. Dan yang satu bagian yang ketiga ini berarti untuk membaca Al-Qur'an. Jadi 15 menit yang ketiga kita ambil Quran untuk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca lagi surat yang lain bisa. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatsa. Dan seterusnya. Baca Quran, ambil Quran. Begitu. Aduh, enggak punya Quran Pak Ustaz. Ya Allah, kebangetan kalau orang Islam enggak punya Quran. Quran enggak punya. Kagak. Koran, koran numpuk. Ya Allah, koran numpuk. Quran teboga. Naon teboga? Ada yang tahu? Enggak punya. Ya Allah, Quran enggak punya. Quran buatan enggak ada. Korane kathah banget. Masya Allah. Belilah Quran. Berapa harganya sih? Kalau beli yang gede, kita ingat lama kelamaan mata apa? Kabur ya. Ya kalau tulisnya kecil gimana? Maka kalau beli yang gede gitu. Ya Allah. Baca Quran, baca Quran. Jangan tidak baca Quran. Begitu. Baca Quran. Kalau bisa dijadikan wirid. Malam ini dari buka surat Alif Lam Mim tuh, surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Sampai berlebar, kasih tanda, tutup. Besok teruskan lagi itu dari yang berhenti itu kemarin. Teruskan lagi berapa lembar, 2 lembar misalnya, tutup lagi, kasih tanda. Besok begitu terus. Itu dijadikan wirid itu Quran. Allahu Akbar. Aktsiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Rasulullah berkata, sering-seringlah kamu membaca Quran di rumah. Ini Rasul yang menganjurkan. Sering-seringlah kamu membaca Quran di rumah. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadiqu ala ahli. Sesungguhnya rumah yang tidak pernah dikumandangkan Quran di dalamnya, kata Nabi, sedikit sekali kebaikannya, yang banyak adalah kejelekannya. Penghuninya nanti akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kata Nabi begitu. Rumah misalnya ada ukuran bangunan fisiknya luar biasa, bagus sekali. Dindingnya marmer, lantainya marmer, permadaninya empuk, AC-nya lengkap, fasilitas yang lain sudah lengkap semuanya. Bagus banget. Tapi kalau tidak pernah dikumandangkan Quran di dalamnya, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikannya. Wa yaktsuru syarruhu, dan yang banyak adalah kejelekannya. Masya Allah. Wa yadiqu ala ahli, dan penghuninya nanti disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi baik buruknya rumah menurut ukuran Rasul tidak terletak dari bangunan fisiknya. Sekarang misalnya ada ukuran rumah yang nomor 2. Ada orang punya rumah RS apa? SS. Rumah sangat sederhana. Diplesetkan biasanya. S-nya sedepak. RSSSSSS panjang banget tuh. Ditanya, apa RSS-nya panjang banget? Rumah sangat sulit selonjor. Iya. Begitu rumahnya. Masya Allah. Dindingnya marmer. Allah, boro-boro marmer. Triplek ya. Itu pun sini udah bolong, sono bolong. Allahu Akbar. Kenapa bolong? Digigitin tikus. Lantainya marmer, boro-boro marmer. Paling banter adukan semen sama pasir. Biasa disebut apa? Plester. Paling banter begitu. Permadani empuk. Masya Allah Pak Ustadz, boro-boro permadani paling banter tikar yang dibikin dari mendong, kata orang Tasikmalaya. Iya, ada tahu mendong, tikar. AC-nya ada. Boro-boro AC paling banter, kipas angin, kipas yang dibikin dari awi. Apa awi? Awi. Bambu. Iya, paling kipas yang dibikin dari bambu. Itu pun ujungnya udah kebakar ujungnya. Kenapa kebakar? Waktu lebaran haji dapat kiriman daging dari masjid, daging kurban. Sebab yang punya rumah nggak pernah makan sate, daging itu dibikin sate. Kipasnya kipas, kebakar. Tuh. Pokoknya sangat sederhana banget rumah. Tapi walaupun ukuran rumah semacam itu, kalau yang punya rumah senang baca Quran, pagi hari ada waktu baca Quran, malam hari ada waktu baca Quran, pokoknya senang baca Quran yang punya rumah, itu rumah menurut Rasul lebih bagus daripada ukuran yang pertama tadi. Iya, lebih bagus gitu ya.
Kalau begitu rumah saya termasuk rumah yang bagus menurut Rasul atau tidak? Jawaban di hati para jamaah. Saya nggak bisa menebak. Kalau para jamaah senang baca Quran di rumah, insya Allah termasuk rumah yang bagus menurut ukuran Rasul. Tapi walaupun jamaah punya rumah hebat sekali, tapi nggak mau baca Quran di dalamnya, Masya Allah, termasuk rumah yang jelek menurut ukuran Rasulullah SAW. Yang sedih sekali itu ujung hadis itu, wayadiku ala ahli. Rumah yang tidak pernah dibaca Quran di dalamnya, nanti penghuninya disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disempitkan, iya, boleh jadi sempitkan rizkinya jadi sempit. Tadinya usahanya lancar, sebab nggak mau baca Quran, usahanya jadi sempit. Masya Allah. Atau yang disempitkan barokahnya, rizkinya tetap lancar, banyak hasilnya per bulan sekian puluh juta, tapi barokahnya disempitkan oleh Allah, dicabut. Sebab rizkinya nggak membawa barokah, rizki itu dikasih makan pada anaknya bengal anaknya, jam 12 malam belum pulang, kemana ini anaknya? Dicari-cari sama bapaknya, di atas jembatan sama kawan-kawan lagi pegang gitar. Allah Akbar. Ngapain tuh? Lagi nyanyi-nyanyi, begadang jangan begadang. Bapaknya ngomong, lu lagi begadang, iya kan? Ayo pulang. Tuh, kenapa bisa terjadi? Barokahnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, akibat barokahnya dicabut. Atau rezeki itu dikasih pada istri, kasih makan pada istri. Istrinya bengal juga. Sang suami pulang dari kerja jam 4 sore, ketuk pintu, gak ada yang nyambut. Masuk aja dah. Di ruang tamu gak ada orang. Masuk terus dah. Di ruang tengah, astagfirullahaladzim, dibikin kaget. Sang istri lagi joget-joget di depan televisi. Iya, sambil nyanyi tong tolang nang kawinan bapak poe salasa tebeja-beja. Apa artinya? Orang Sunda masa nggak tahu. Nah itu nyanyian Sunda kan? Tong tolang nangka kawinan bapak poe salasa tebeja-beja. Masya Allah. Kaget suami. Ngapain kamu? Ini lagi senang begini. Tuh, bisa begitu. Iya. Kenapa bisa terjadi? Rizkinya, barokahnya disempitkan oleh Allah. Masya Allah. Begitu ya. Atau yang sangat mengkhawatirkan kalau yang disempitkan adalah umurnya. Umurnya yang disempitkan. Masya Allah. Yang punya rumah, umurnya baru 40 tahun. Usahanya lancar sekali. Bikin rumah sekian M. Masya Allah. Bagus rumahnya. Ditempatin baru setahun. Sebab tidak mau baca Quran di dalamnya. Sang suami yang baru umur 40 tahun disempitkan umurnya. Meninggal dunia. Mata yamutu maut. Meninggal dunia. Istrinya baru 35 tahun. Masih ngora. Apa ngora? Orang Bandung tahu ngora. Muda. Ngora tuh muda. Sang suami telah meninggal dikubur di alam barzah, tergeletak di alam barzah. Deweang. Apa deweang? Ijen. Nyalira. Itu orang Bandung bilang nyalira. Sendirian di sana. Sang istri masa idahnya sudah selesai. Ada seorang jejaka datang. Mobilnya bagus. Akhirnya naksir. Sudah naksir dilamar. Mau. Akhirnya nikah. Setelah nikah bagaimana? Coba bayangkan. Sang suami pertama yang jerih payah membangun rumah ini sekarang tergeletak di alam barzah. Lantaran disempitkan umurnya. Kenapa disempitkan umurnya? Sebab tidak mau baca Quran sekarang di sana. Sang istri sekarang, sang istri bukan tergeletak di alam barzah, tergeletak di atas kasur dengan suami baru. Coba, kira-kira bagaimana suami pertamanya? Masya Allah. Mau kira-kira begitu? Mau? Nggak mau. Kalau nggak mau, mari kita baca Quran, begitu ya. Baca Quran. Allah. Quran enak dibaca. Malam hari enak, siang hari enak. Ada resepsi pernikahan dibaca Quran sebelum akad nikah juga enak. Ada kematian dibaca Quran. Enak enggak? Ada orang meninggal jam 6 sore meninggalnya. Kuburnya besok berarti sekarang diinepin. Begitu diinepin, tetangga pada datang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Enak enggak? Enak. Keluarganya yang masih hidup itu senang. Alhamdulillah tetangga datang baca Yasin. Enak. Coba kalau ada orang meninggal diinepin, di jenazahnya di sini. Yang datang bukan baca Yasin. Tetangganya apa? Nyanyi. Nyanyi bagaimana? Ake wong pada kedanan
pelayan, akeh wong pada kelingan masakan, warung pojok kanggo ampiran. Enak enggak kira-kira? Enggak enak tuh. Ya Allah. Begitu ya. Mari kita senang baca Quran. Itu bagian yang ketiga. Sekarang bagian yang keempat. Wa wazifatin, dan satu bagian fit tafakkuri, di dalam berpikir. Fatufakkiru fi dzunubika wa khatayaka wa taksirika fi ibadati maulaka. Bagian yang keempat kita gunakan untuk berpikir. Untuk berpikir, ya berpikir. Terutama berpikir masalah dosa. Punya dosa enggak kira-kira? Punya kan? Kita berpikir, ya Allah dosa saya banyak. Yang tahu kita sendiri. Orang lain enggak tahu. Kita sendiri yang tahu. Dulu pernah nyubit si dia. Dosa enggak nyubit? Dosa. Dulu pernah begini-begini itu. Dulu pernah nipu. Dulu pernah zina misalnya itu. Masya Allah. Berpikir. Setelah berpikir begitu, dosa saya banyak, istighfar kepada Allah. Minta ampun pada Allah. Begitu. Allahu Akbar. Dosa kita banyak. Begitu tuh. Kita berpikir tentang dosa banyak, tentang kesalahan banyak, tentang lalai kita terhadap ibadah kepada Allah. Lalai. Iya, kita suka lalai tentang ibadah. Sholat, tar dulu baru azan. Ngobrol terus. Jam 2 diingetin sama istri, Bang, udah jam 2 belum sholat lohor. Oh iya, masih mendingan terus sholat. Kadang-kadang berisik loh, orang lagi ngobrol. Macam-macam. Itu namanya lalai dengan sholat, tentang ibadah. Nah, yang semacam itu kita pikir. Wa ta'arrudika li'iqabihil alim wa suhtihil azim. Dan kita berpikir tentang menghadapimu kepada siksaan yang pedih, tentang kemarahan Allah yang agung tuh. Ya, kalau kita lalai ibadah berarti kita lagi menghadap kepada siksa Allah. Iya, kita lalai berarti kita menghadapkan jiwa ini untuk disiksa oleh Allah. Nah, yang semacam itu kita pikir. Setelah kita pikir, banyak kesalahan, banyak dosa, kita beristighfar, tobat kepada Allah. Begitu ya. Nah, sampai di sini dulu pengajian kita. Insyaallah hari Sabtu akan datang bisa sambung kembali. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil adhar usabul ahyar adadani amillahi wa ifdari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.